Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Saki Fikran Kasmada dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Halu Oleo dengan NIM F1G1233038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, terdiri dari 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi Pancasila menjadi fondasi utama bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan contoh dalam mengimplementasikan Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa pada dasarnya membuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman. Salah satu keberagamannya adalah keberagaman agama. Nah, kebebasan beribadah telah diatur pada pasal 29 Undang-Undang 1945 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga walaupun kita beragam, berbeda, kita memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai kepercayaan kita masing-masing. Sehingga sebagai negara Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus saling menghormati kepada saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah meskipun kita berbeda. Pengimplementasian sila ini dapat dilakukan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan beribadah. Pada sila ini, izinkan saya mengambil dari sudut pandang umat muslim, yang dimana pada umat muslim beribadah di masjid secara berjamaah untuk laki-laki. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungan. Sebagai bangsa Indonesia, tentu saja kita harus memiliki sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil terhadap semuanya tanpa membedakan perbedaan ras, budaya, bahasa, agama, ataupun perbedaan lainnya yang menjadikan perpecahan di antara kita. Karena sebenarnya kita adalah satu, yaitu Indonesia. Dan kita juga harus beradab sesama manusia ataupun beradab dengan hal-hal lainnya. Salah satu dari berbagai hal yang dapat menjadi implementasi dari sila ini adalah menolong teman yang membutuhkan bantuan tanpa membedakan ras ataupun budaya dan agama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Secara umum, Persatuan Indonesia mengacu pada upaya untuk menyatukan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa. Konsep ini sangat penting dalam membangun dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contoh pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai karena perbedaan yang ada di masyarakat, entah itu perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama, maupun perbedaan budaya. Perbedaan-perbedaan ini harusnya dapat menjadi sumber kekuatan baru buat kita, karena dengan perbedaan kita saling melengkapi. Karena perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan kita Indonesia berbeda-beda tetapi satu juga.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diartikan sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan rakyat, dijalankan oleh pemimpin yang bijaksana, dan melibatkan perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada makna lain yaitu pemerintah dan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Adapun pengimplementasian dari nilai-nilai Pancasila keempat ini dapat dilakukan dengan tidak melakukan kecurangan pada saat pemilihan, entah itu pemilihan umum ataupun pemilihan-pemilihan lain. Selain itu, kita juga harus menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin yang baik untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Maka dari itu, kita tidak boleh melakukan golput ataupun tidak melakukan pemilihan sama sekali, karena suara kita akan menentukan masa depan dari bangsa Indonesia ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan tekad untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan menikmati hasil pembangunan negara. Prinsip ini menjadi pijakan bagi pembangunan dan kebijakan pemerintah Indonesia. Salah satu pengimplementasian dari sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan gotong royong. Dengan gotong royong, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tanpa membedakan ras, suku, ataupun bahasa dan budaya, sehingga semua merata dan adil secara sosial. Mungkin cukup sekian video kali ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Pancasila bukan sekedar aspek formal dalam konstitusi, melainkan menjadi nilai yang dihayati dan diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan, membangun fondasi kokoh bagi kemajuan bangsa Indonesia. Saya Zaki Pikiran Kasmada, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.